istilahnya itu kita meraih sesuatu itu untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, otomatis pasukan dunia dan pasukan langit harus dikerahkan. Gitulah betul, intinya betul. itu begitu. Jadi saya selalu mengatakan kepada ibu-ibu, kita beraktivitas di Muslimat, kita niatkan untuk khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Kalau perkiraan dihitung-hitung, Ibu Khofifah selalu mempersandingkan hitungannya NU gitu. Itu 30 juta di seluruh 30 Indonesia. juta, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rahman Hadori. Pemirsa Suara NU, dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan Ketua Organizing Committee Harlah Muslimat PBNU yang ke-78. Bersama saya sudah hadir Ibu Hajah Siti Aniroh Slamet Effendi. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Bu Haji? Baik, alhamdulillah. Kayaknya nampak sibuk banget hari ini Bu. Lumayan. Di tengah cuaca Jakarta yang mendung Bu ya. Betul. Cuacanya mendung, tapi insya Allah suasana hati tidak. Ya. Bu Hajah mungkin bisa bercerita dulu, karena kan Suara NU, warga NU mungkin belum begitu banyak mengenal Ibu. Ibu aktivitasnya sehari-hari di mana, kemudian apa saja yang dilakukan sejak menjadi kepanitiaan di Harlah Muslimat NU. Silakan Ibu. Sejak kepanitiaan ya? Ya, ya apapun aktivitas Ibu lah mungkin bisa disampaikan. Ya, saya masuk ke Muslimat NU sebenarnya dari bawah, dari mulai anggota bidang pendidikan dulu dengan Ibu, saya panggil istrinya Dr. Fahmi. Oh iya. Mbak Min saya biasa panggil. Nah setelah itu pada kongres yang di Batam itu saya jadi sekretaris 8. Setelah itu pada periode selanjutnya menjadi sekretaris umum, dan periode selanjutnya lagi dipercaya menjadi salah seorang ketua membidangi organisasi. Tetapi belakangan ini ada tugas tambahan sehubungan dengan ketua 1 bidang organisasi Profesor Dr. Sri Mulyati itu wafat. Kami diberi tugas untuk itu. Mungkin anggapannya, pandangannya Ibu Khofifah mungkin karena saya ini mantan sekum mungkin, jadi mungkin itu ya, jadi saya ditugasi di organisasi. Di samping itu oleh Muslimat NU saya ditugasi untuk di Kowani, dan di sana atas dasar pilihan itu menjadi wakil sekjen Kowani, yang istilahnya itu wakil sekjen pemerhati bidang agama, politik dan hukum. Iya. Kemudian tugas tambahan lagi dari Muslimat NU di Majelis Ulama Pusat menjadi wakil ketua komisi di sana, Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga. Oke. Gitu. Luar biasa Ibu, banyak sekali ini. Bukan luar biasa, biasa di luar. Ini patut dicontoh sama anak-anak muda ya. Sangat lengkap riwayat organisasinya, dan pasti banyak ilmu yang didapatkan Bu ya. Mudah-mudahan. Nah Ibu, kita minta waktu sebentar karena kan ini momentum Harlah Muslimat ke-78 tahun. Jadi bisa disampaikan kapan Muslimat NU akan menggelar peringatan Harlahnya? Informasinya di GBK Ibu ya? Ya, menyongsong ya. Menyongsong. Karena kalau hari lahirnya kan 29 Maret. Hari lahirnya, jadi ini menyongsong. Insya Allah tanggal 20 Januari ini. 20 Januari ini dilaksanakan. Mulai jam 00. Tengah malam ya? Betul. Nah, kemudian rundown acaranya adalah dari jam 0 sampai jam 2.30 itu khatmil Quran 2024 kali. Masya Allah. Itu rencananya itu begitu. Nah yang mimpin ini Dr. Hajah Romlah Hidayati. Oke. Jadi ini tuh menyongsong
Harlah 78 Muslimat NU. Ya. Karena harlahnya di bulan Maret nanti ya. Oke. Kalau yang diulang tahun nih pas Januari ini itu malah Nahdlatul Ulamanya. Nahdlatul Ulamanya. Nah ya Bu, informasinya kan akan dihadiri oleh 150.000 jamaah muslimat. Insya Allah. Wah ini kalau mama sudah kumpul ini, waduh bahaya ini. Bener Ibu ya? Ya 3.000 bus. Ya, 3.000 bus? Iya. Dari seluruh Indonesia? Dari seluruh Indonesia. Masya Allah. Ada yang pakai kapal laut, ada yang pakai pesawat. Tapi kalau yang pakai kapal laut dan pakai pesawat itu tidak besar jumlahnya. Tapi kalau misalnya kayak dari Lampung saja 500 bus, bisa dibayangkan 500 bus itu berapa orang. Iya. Dan jadi itu dari muslimat saja 150. Muslimat aja? Iya. Sedangkan PBNU itu sudah mengedarkan surat agar supaya ikut menghadiri harlah. Ikut meramaikan. Ikut meramaikan. Wah, ini berarti akan lebih dari 150 Ibu ya? Ya mudah-mudahan saja begitu. Wah, makin banyak kan insya Allah makin banyak berkahnya karena di sana kan acaranya dimulai dari jam 00 tadi. Tadarus Ya, Al-Quran. Tadarus Al-Quran 2024 kali khatam. 2024 sesuai dengan tahunnya Tahunnya, ya. betul. Itu akan dibaca secara berjamaah. Secara berjamaah. Subhanallah. Jadi kalau untuk keamanan karena gabungan gabungan dari Polda Metro Jaya, kemudian ada Banser, kemudian ada dari GBK itu sendiri, maka hitungannya pasti itu saya belum tahu pastinya karena baru technical meeting tadi, tapi saya keburu kesini kan, jadi saya belum mengikuti rapat. Tapi insya Allah lebih dari kurang sedikit dari 1.000 lah, tapi kurang lebih 1.000 untuk 3 unsur itu tadi. Kemudian untuk kebersihannya kan wanti-wanti banget itu dari GBK harus menjaga kebersihan. Dari Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, dari santriwan dan santriwati, kemudian ada ustadz dan ustadzah pembimbingnya, perkiraan 1.500, belum dari tim kebersihan dari Pemprov DKI dan juga dari GBK-nya itu sendiri. Wah ini akan sangat suasananya akan penuh dengan apa tuh mengharukan lah karena ada nilai spiritual Ibu ya di sana ya. Insya Allah begitu. Ini sebenarnya untuk muslimat bukan yang pertama kali. Iya. 5 tahun yang lalu kan sudah. 5 tahun yang lalu sudah menyelenggarakan seperti ini. Dan sukses Ibu ya. Alhamdulillah, walaupun diguyur hujan, rupanya semakin diguyur hujan, mudah-mudahan semakin diijabah oleh Allah. Amin. Waktu itu Ibu Hajah sebagai apa? Panitia juga? Waktu itu saya panitia, tapi panitia seksi kalau nggak salah waktu itu. Tidak diberi peran utama. Gitu. Nah Bu Hajah mungkin juga bisa bercerita apa tema yang ingin dipertegas lewat Harlah Muslimat ke-78 ini. Ya, jadi kalau di dalam undangannya itu zikir, doa, dan sholawat untuk kemaslahatan Indonesia. Zikir, doa, dan sholawat untuk kemaslahatan Indonesia. Apa mungkin menurut Ibu sendiri apa yang bisa disampaikan lewat tema ini? Kalau saya mengartikan begini, yang namanya kita ini kan ikhtiar harus lahir batin, ya kan? Kalau ikhtiar luarnya bagaimana supaya warga negara Indonesia itu menjadi warga negara yang baik, kan otomatis harus pendidikannya, ekonominya, kesehatannya kan juga harus baik ya untuk menciptakan SDM yang memadai lah begitu. Di samping itu usaha-usaha itu tentu harus diikhtiari dengan doa. Nah, oleh karena itu kami muslimat NU itu istilahnya itu kita meraih sesuatu itu untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, otomatis pasukan dunia dan pasukan langit ya harus dikerahkan gitulah intinya betul. Itu begitu. Jadi semata-mata ya ingin agar Indonesia ini tenang, damai, sejahtera, bahagia warga negaranya, tidak terjadi apapun walaupun kondisi seperti apapun. Intinya itu seperti itu. Begitu harapannya Bu ya. Betul. Nah, Ibu selain Khatmil Quran, ada rangkaian apa saja nih setelah nanti
ibu-ibu jamaah muslimat berkumpul Ya. ribuan di GBK. Ya, rangkaiannya boleh saya ini singkat-singkat ya. Dari setelah dari jam 00 sampai jam 2.30 itu khatmil Quran 2024 kali, dilanjutkan dengan sholat tahajud Sholat tahajud. dan sholat hajat. Ya, sholat tahajud 2 kali salam, sholat hajat 4 rakaat 2 kali salam, dan sholat witir itu biasa ya. Kalau kita habis sholat tahajud mesti harus diakhiri dengan sholat witir. Nah kemudian setelah itu ada istighosah. Istighosah. Ya, istighosah itu dipimpin oleh Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim dari Malang yang punya pondok pesantren dan yang Ketum Pergunu ya. Pergunu, betul. Nah setelah itu kira-kira sekitar 15 jam 4.45 sampai jam 5.45 1 jam ya itu diisi dengan sholawat yang dilantunkan oleh Ki Ageng Ganjur dari Jogja. Ini sambil mempersiapkan acara seremoninya. Seremonial. Ya. Dan seremonial informasinya dihadiri presiden Ibu ya? Insya Allah begitu. Jadi selesai acara ritual keagamaan itu jam 4.45 dari jam 2.30. Nah kemudian itu setelah itu sholat subuh ya. Nah setelah sholat subuh berjamaah baru ini sarapan pagi rencananya dengan diiringi oleh sholawatan oleh Ki Ageng Ganjur. Setelah itu kita persiapan seremoni pada jam 6.30 insya Allah RI1 hadir. Nah kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan Maros Muslimat NU, kemudian menyanyikan Subhanul Waton. Dan sambutan-sambutan ya. Nah setelah itu baru sambutan-sambutan. Subhanallah. Itu ya, ke ayat suci Al-Qur'annya itu dibawakan oleh saudari Irma Mohsin dari Maluku Utara. Wah, Putri Dan Maluku. Nurmala Lajau dari Maluku Utara. Ini kemarin Ibu Khofifah baru saja pulang dari Maluku Utara untuk menghadiri untuk melantik ya pimpinan wilayah dan juga ada tablik akbar. Nah ini terpesona dengan pembaca Al-Quran maka diboyong ke Jakarta. Iya. Subhanallah. Juga dirijen untuk Yalal Waton, Subhanul Waton dari Maluku Utara. Dari juga. Maluku Utara. Wah diboyong semua. 5 orang. 5 orang Ya, koriknya 4 orang. Permintaan dirijen. Ibu Ketum langsung. Betul. Nah setelah itu baru sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ibu Khofifah sebagai Ketua Umum PP Muslimat NU, sekaligus juga istilahnya Sohibul Hajat. Nah setelah itu oleh Ketua Umum PBNU Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Nah setelah itu baru tausiah dulu Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar. Baru pengarahan dari Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo. Setelah itu persembahan lagu himne kalau di awal tadi Mares, kalau di akhir acara himne Muslimat NU dan Padamu Negeri. Terus ditutup oleh doa, insya Allah yang akan memimpin doa Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan. Itu rangkaian acaranya. Subhanallah. Jadi padat ya dari jam 12 jadi dari pukul 00 sampai selesai diberikan jam 8.15. Jam 8.15. Gimana Bu persiapannya Bu? Sudah sejauh apa nih? Insya Allah sudah 95%. Alhamdulillah. Ini sore ini tadi jam 4 technical meeting. Nah kemudian nanti jam 8 rapat komprehensif dari pihak GBK, kemudian dari Pemprov DKI Jakarta, kemudian dari Polda Metro Jaya, kemudian dari Muslimat NU. Jadi empat
empat elemen yang akan mendukung kegiatan ini. Iya. Yang akan Memang melaksanakan. kalau emak-emak sudah bergerak beres semuanya. Insya Allah. Nah, saya ini mukanya udah nggak tahu kayak apa Iya, karena 3 hari berturut-turut itu sampai rumah jam 2, jam 3, Iya. jam setengah 1. Iya wajar Ibu ya, sibuk banget karena kan acara mepet sekali ya. Yang Acara- sebelumnya ini saya keliling Indonesia karena ini kan waktunya PWPW mengakhiri masa periodenya. Jadi ada Converwil, ada Rakerwil, kemudian melantik, Converwil, Rakerwil, melantik gitu. Jadi dari mulai Kalimantan Selatan, Aceh, kemudian Jambi, kemudian Lampung, ke timur, NTT, balik ke barat, Babel, begitu. Iya. Mudah-mudahan acaranya sukses ya Bu ya. Amin. Nah Bu, di usia ke-78 tahun ini mungkin Ibu ada yang perlu disampaikan sebagai refleksi untuk Muslimat NU. Apa yang bisa Ibu sampaikan ke seluruh jamaah nih? Jadi kalau saya biasanya di mana-mana itu saya bacakan yang dulu itu ada di balik kartamus, kartu tanda muslimat itu ayat Quran yang berbunyi man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibah walanajziyanahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi barang siapa baik laki-laki atau perempuan yang beramal soleh atas dasar keimanan, maka dia akan diganti dengan kehidupan yang lebih baik. Falanuhyanahum gitu ya. Kemudian walanajziyanahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan juga akan diberi pahala yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Jadi saya selalu mengatakan kepada ibu-ibu, kita beraktivitas di muslimat, kita niatkan untuk khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Mencoba untuk menjadi manusia yang baik, yang bisa bermanfaat buat sesama manusia begitu. Ibu-ibu nggak usah khawatir, walaupun di muslimat itu tidak ada ganti secara finansial, tapi insya Allah Allah akan memberikan kehidupan. Falanuhyanahum hayatan thayyibah, akan memberi kehidupan yang lebih baik pada ibu-ibu. Kehidupan yang baik itu ukurannya menurut saya bukan semata-mata materi, tapi juga kesehatan, kebahagiaan, setiap hari bertemu dengan ibu-ibu, silaturahmi, panjang umur, entah dari mana rezeki itu lam yahtasib ada saja dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kayak gitu, dan itu selalu disampaikan ke jamaah muslimat. Jamaah kalau saya pas ketemu gitu, dimanapun saya selalu sampaikan itu untuk memberikan penguatan kepada ibu-ibu muslimat supaya lebih giat dan juga tanpa pamrih, semata-mata kita niati li'ila'i kalimatillah melalui organisasi Muslimat NU. Masya Allah. jadi refleksi saya Bu, pesan dari Ibu itu menyentuh sekali. Nah Ibu, tapi sampai dengan saat ini bicara soal tata kelola muslimat sendiri, jamaahnya berapa yang tercatat di kartu anggota, yang punya kartu anggota muslimat sendiri? Kalau perkiraan dihitung-hitung, Ibu Khofifah selalu mempersandingkan hitungannya NU gitu. Itu 30 juta di seluruh 30 Indonesia. Juta, iya. Dan itu kan pasti muslimat sana ya? Iya. Benar. Jadi kadang-kadang saya setelah sering turun ke bawah, misalnya ke NTT, Nusa Tenggara Timur, itu kan medannya kan begitu sulit. Iya. Ya, medannya harus perjalanan kapal sampai 2 hari 2 malam. Itu, tapi mereka tetap saja kalau ada kegiatan di pusat kota di Kupang misalnya ya, itu tetap semangat. Bahkan kemarin waktu ada Converwil itu bukan di kota Kupangnya tapi di Pulau Alor yang cukup
dalam lah ya. Ya, jadi kalau naik kapal itu 12 jam. Kalau naik pesawat 1 jam. Tapi rata-rata mereka ya dari mulai Aceh, NTT, yang sulit-sulit lah itu ya, Maluku Utara gitu, yang medannya itu lebih banyak air dari daratan itu. Nah, mereka tetap semangat. Nah Bu, kalau Muslimat sendiri kan informasinya punya lembaga pendidikan kayak semacam TK Muslimat Bu ya? Betul. Nah sampai sekarang gimana Bu perkembangannya Bu? Bagus, jadi Muslimat NU mempunyai kalau di PP Muslimat itu 10 bidang, ya antara lain bidang kesehatan, kemudian pendidikan, kemudian ada yang kaitannya dengan dakwah. Nah, masing-masing itu ada turunannya yang biasanya disebut perangkat. Jadi kalau bidang pendidikan, maka perangkatnya namanya YPM, Yayasan Pendidikan Muslimat NU. Nah, oleh PBNU, Muslimat NU itu jatahnya mengelola PAUD, pendidikan anak usia dini. Jadi di mana-mana kita punya PAUD. Gitu. Nah, kalau SD ke atas itu tugasnya Ma'arif katanya. Jadi kami hanya. Tapi nggak apa-apa karena ibu itu kan katanya Madrasatul Ula. Iya. Kan anak ini mau menjadi majusi atau mau menjadi apa saja itu tergantung dari ibunya. Torehan ibunya. Nggak apa-apa. Menurut kami ini tugas mulia gitu. Iya. Diberi bagian pendidikan anak usia dini. Justru sangat penting sekali karena pondasi utama dan pertama bagi anak-anak itu ya selain orang tuanya, ibunya ya di lembaga pendidikan. Siap. Baik Bu, informasinya sudah sangat lengkap dan mudah-mudahan kita juga ke sana akan meramaikan Bu. Ya, di usia ke-78 ini mungkin Ibu sendiri ingin menyampaikan harapan untuk jamaah NU, jamaah Muslimat, silakan Bu. Terutama mungkin imbauan agar acaranya berjalan dengan lancar dan ibu-ibu yang hadir cukup menikmati setiap rangkaian yang disajikan. Silakan Bu. Ya, ibu-ibu Muslimat NU di seluruh Indonesia mungkin hari ini juga sudah ada yang mulai berangkat ke Jakarta dari Sumatera Barat. Itu sudah mulai berangkat ke Jakarta dan insya Allah puncaknya adalah besok hari Sabtu. Karena hari Sabtu malam jam 10 itu sudah harus masuk ke GBK. Saya berharap mudah-mudahan ibu-ibu semuanya sehat semua-muanya dan ibu bisa masuk ke GBK dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan juga diniati dengan kita ini ibadah. Kita ini tidak ada niatan apapun kecuali ibadah. Oleh karena itu kebijakan Ibu Ketua Umum kita juga menurut rundown acara dan juga niatan yang pertama kita tidak mengundang menteri, tidak mengundang menteri-menteri. Kalau toh Menteri Agama hadir itu bukan sebagai menteri tapi sebagai Ketua Umum Ansor gitu. Jadi sebagai bagian dari NU ya seperti itu. Saya berharap mudah-mudahan acara ini besar sekali manfaatnya. Amin. Dan mudah-mudahan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, sholawat dan zikirnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mudah-mudahan negara Indonesia ini dalam kondisi apapun selalu dilindungi oleh Allah. Amin. Dari perpecahan, dari pertikaian, dari kesalahpahaman dan lain sebagainya sehingga menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur karena suasananya tenang sehingga kita makaryo apa saja menjadi tenang, tidak ada halangan apapun. Jadi itu harapan kami, mudah-mudahan ibu-ibu Muslimat NU setelah pulang dari GBK ini menjadi lebih pede, lebih percaya diri. Karena temannya banyak ternyata ya, di seluruh Indonesia bahkan dari luar negeri. Iya. Dari luar negeri juga hadir. Iya, kita kan sudah punya namanya PCI, pimpinan cabang istimewa di luar negeri. Ada dari Malaysia, ada dari Hong Kong, Makau, ya, ada dari Taiwan, ada dari Inggris, ada dari Jerman, ada dari Jepang, ada dari Sudan, ada dari Mekah dan Madinah. Itu insya Allah
sudah dari 10 PCI 9 sudah Hadir. mendaftarkan untuk hadir. Dan untuk penginapannya untuk para kiai dari PBNU baik tanfidiyahnya, syuriahnya maupun akwan itu diinapkan di Hotel Sultan. Nah, termasuk dari PCI. Kalau untuk dari pimpinan wilayah dari seluruh Indonesia dan pimpinan pusat Muslimat NU itu diinapkan di Hotel Senturi. Jadi rencananya begitu. Mohon doa, mudah-mudahan tidak ada halangan suatu apapun. Jujur saya ini deg-degan juga ya. Ya karena Tapi kelihatannya sih dari Pemprov DKI itu mensupport apa saja yang diperlukan oleh kita. Terutama di bidang kesehatan sekarang sudah 150 kursi roda, kemudian ada beberapa ambulan, kemudian ambulan VIP untuk RI1 untuk prepare maksudnya, kemudian juga di luar juga ada tenda-tenda yang untuk pos-pos kesehatan itu sudah ada. Dari Tagana barusan saya ke sini juga saya ketemu, saya ditugaskan untuk menyediakan minuman hangat, pop mie, kopi dan sebagainya untuk jamaah yang barangkali perlu gitu di setiap pintu masuk. Alhamdulillah. Rencananya begitu. Jadi nanti jenengan kalau kedinginan malam boleh ngopi gratis. Siap. Insya Allah kalau udah begitu informasinya insya Allah lancar itu Bu. Amin, mudah-mudahan. Dan kan Muslimat kan punya pengalaman sukses di 5 tahun yang lalu kan menggelar di GBK juga. Ya, waktu itu ya hujan itu dari baju kering sampai basah sampai kering lagi. Iya. Tapi anehnya itu tidak masuk angin. Tidak masuk angin. Tidak masuk angin. Saya dengar tidak ada satupun yang masuk angin. Alhamdulillah. Ada satu yang dipanggil Allah itu karena dia bawa sakit dari rumah juga gitu. Tapi secara umum alhamdulillah pulang dalam keadaan selamat. Mudah-mudahan kali ini pun seperti itu. Amin. Harapan kita begitu. Siap. Iya. Pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Ibu Hajah Siti Aniroh. Kalau luang kita sempatkan ke GBK, kita lihat para ibu-ibu kita di Muslimat NU sedang punya hajat, dan tentu sebagai warga NU kita ke sana untuk ngambil barokah para kiai, para ibu nyai. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.